tak kita lagi berdua tuh 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 tuh. Salam sehat tanpa batas. Nama saya Abdul Hadi, biasa dipanggil Hadi, merupakan seseorang dengan disabilitas tunanetra. Saat ini, saya bekerja penuh waktu sebagai terapis massage, herbalis, digital marketing, channel bisnis, content reader, dan online shop untuk berbagai produk. Motivasi saya adalah bahwa meskipun saya tidak dapat melihat, buta, dan keahlian saya hanya sebatas tukang pijat, saya bertekad untuk menjadi seorang terapis pijat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan optimal. Saya yakin bahwa kemampuan dan kesuksesan seseorang bergantung pada pola pikir dan tekad untuk terus belajar dalam kehidupan. Oleh karena itu, saya ingin berbagi pengetahuan yang bermanfaat terkait kesehatan alami, sekecil apapun yang saya miliki. Semoga tips, trik, motivasi, dan konten lain yang saya bagikan melalui saluran YouTube Hadi Edukasi ini dapat memenuhi harapan sebagai penyempurna. Semoga setiap konten yang kami sajikan memberikan manfaat. Penting untuk dipahami bahwa materi yang disajikan di kanal Hadi Edukasi bertujuan sebagai pelengkap sudut pandang kita semua, bukan sebagai solusi absolut terhadap penyakit yang mungkin kita hadapi. Terima kasih. Hadi Edukasi saring dan kolaborasi. Untuk kerjasama, promosi, iklan, konsultasi silahkan bisa melalui email redaksihadiedukasi@gmail.com, WA 083850109323 atau 088808504495, FB facebook.com/motivasi bisnis. Jangan lupa juga follow dan gabung di grup Resep Sehat Alami dan FB Hadi Edukasi biar dapat update duluan. Silahkan kunjungi melalui website https://hadiedukasi.my.id. Belanja online yang dibutuhkan bisa beli di sini, https://toko.id/edukasi, atau ke Halalmart https://http://hni.id/027322283. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa sharing-sharing kembali di channel Hadi Edukasi. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat. Mohon maaf agak serak. Di session video kali ini saya ucapkan juga terima kasih yang sudah support, baik itu dari sisi finansialnya yang sudah order produk-produk kita, dan juga jasa layanan yang sudah tersedia di Hadi Edukasi. Saya ucapkan terima kasih, dan tak lupa juga terima kasih yang sudah terkoneksi di channel ini serta di forum Resep Sehat Alami di Facebook maupun di channel-channel yang lain. Mudah-mudahan silaturahim kita, koneksi kita ini bisa menjemput keberkahan, dan apapun yang kita jalankan semuanya diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Kita akan menjawab, tepatnya ya, mempraktekkan pertanyaan dari beberapa teman yang sudah masuk di email. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Bagaimana ketika kita mengalami kondisi amandel, tipsnya yang harus dilakukan, dan apakah ada titik terapi zona meridiannya agar
amandel ini nggak terus membengkak atau mengalami kondisi-kondisi yang nggak diinginkan, misalnya sensasi tambah sakit atau membengkak lebih besar gitu. Kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Ada 71 email yang masuk senada atau pertanyaannya hampir sama. Jadi saya anggap tips ini perlu kita publish, perlu kita share di sini. Harapannya yang pertama bisa menjadi opsi pertolongan. Minimalnya pertolongan pertama sebelum melakukan tindakan-tindakan treatment selanjutnya. Yang kedua, minimalnya menambah wawasan untuk kita semua. Treatment yang pertama yang harus kita pahami bahwa secara teori kesehatan, baik itu herbal dan lain sebagainya, itu jika kita mengalami kondisi amandel atau peradangan pada jaringan atau organ tiroid, ya masuknya jaringan kelenjar tiroid, itu sebaiknya kita memang perlu mengevaluasi pola makannya, perlu mengevaluasi pola istirahatnya, dan perlu mengevaluasi pola hidup kesehariannya. Ini harus clear, harus dilakukan. Ya diantaranya misalnya makan, kita rutinkan sayur, lebih perbanyak buah, kurangi karbo, dan kurangi konsumsi makanan yang diprosesnya digoreng, atau kalau orang nyebutnya itu berminyak ya, ini dikurangi. Jadi semuanya bisa direbus. Kemudian di malam hari kita bisa menggunakan teknik mengonsumsi buah, dan untuk nasi itu pagi dan siang hari atau pagi saja. Itu untuk siangnya bisa mengonsumsi buah atau makanan yang sekiranya misalnya roti dan lain-lain, untuk menjaga kondisi kebersihan dari organ, kemudian lemak dan lain sebagainya. Ini sangat berpengaruh karena makanan ini memang masuknya kan dia akan melewati jaringan tiroid itu, dan sebelum diproses oleh lambung dan lain sebagainya, dia akan meninggalkan bekas-bekas. Jadi kalau ada minyak atau ada bekas yang terlalu menumpuk, maka dikhawatirkan si tiroid ini nanti mengalami semacam peradangan atau kondisi-kondisi yang kurang nyaman. Fix ya, ini treatment yang pertama yang harus dipahami. Yang kedua, jika kondisinya seperti itu, untuk teman-teman bisa melakukan pemijatan atau terapi zona meridian. Jadi kita mijat area-area yang memang diyakini dari sudut pandang terapi zona itu bisa membantu. Yang pertama di sini, kita dongat di situ titiknya, kelihatan nih. Nah, lihat ya di sini titiknya. Jadi dari depan, dari dagu ini sekitar 4 jari ke samping ya. Kalau dari garis telinga dia posisinya 2 jari gitu, 2 jari dari garis telinga ini. Nah tuh, lihat kamera ya. Oke, kamera terlihat, mudah-mudahan sama teman-teman juga terlihat ya. Nanti kalau nggak terlihat, perhatikan audio saya atau suara saya supaya teman-teman nggak gagal paham dan nggak bertanya berulang. Ini dipijat. Nah, dipijat pelan-pelan. Pijatnya menggunakan jari telunjuk, berputar. Nah, berputarnya nggak harus full ya, gini aja. Nih, digerakkan pelan-pelan aja. Selama 2 menit. Gitu. Oke, selama 2 menit. Berikutnya pindah di
garis telinga. Nah nih, ini daun telinga bawah, ini garisnya bawahnya. Nah di situ, pijat di situ, pelan-pelan, selama 2 menit. Oke, jika sudah, teman-teman bisa pindah di sebelah sini, sebelah kiri. Tadi kan kanan ya, sini kiri. Kiri di garis telinga juga. Ini selama 2 menit. Nah, oke. Jika dirasa sudah, kita pindah di area kaki. Kakinya diangkat gini, biar nyaman. Saya diangkat seperti ini. Kemudian kita pijat di punggung jari jempol ya, dari ibu jari punggungnya. Kalau sini kan hitungannya ini depan ya, ini kuku. Nah ini punggungnya sini. Nah nih, sini ya, lihat. Oke. Nah sini, seluruh punggung ini kita pijat. Nah, ini bisa menggunakan 2 jari telunjuk, bisa juga 1 bebas. Ini pijat-pijat seperti ini selama 2 menit. Oke, jika sudah, kemudian kita gunakan teknik seperti ini. Sentuh seluruh area muka samping ya, seperti ini. Nah, begini. Ulang, begini. Pelan-pelan. Nah, selama 6 kali ya, diulang selama 6 kali. Nah, ini teknik terakhir, teman-teman bisa melakukannya secara mandiri. Ya, secara mandiri nggak dilakukan untuk orang lain. Karena tekanan dan lain sebagainya, saya asumsikan ini untuk orang awam ya, bukan untuk kita yang memang mempunyai pengetahuan tentang otot, kita sudah mengenali tentang jaringan kulit, tulang, dan lain sebagainya. Tapi ini anggaplah orang awam. Jadi pemijatannya atau tekanannya kita tahu, oh rasanya segini udah cukup nih gitu. Jadi bukan dilakukan untuk orang lain. Nah, treatment ini bisa dilakukan sehari minimalnya 4 kali kalau kondisinya ada demam. Kalau ada demam bisa dilakukan 4 kali minimal. Kondisional jamnya bisa pagi 2 kali, misalnya habis subuh, kemudian jam 10, kemudian habis zuhur, habis asar, misalnya gitu ya contohnya. Tapi untuk yang nggak ada demam, kondisinya hanya kurang nyaman di saat untuk menelan makanan dan lain sebagainya, teman-teman bisa cukup hanya 2 hari sekali atau sehari sekali, itu bisa. Ya, jangan lupa hindari minuman yang terlalu dingin, misalnya air kulkas atau air terlalu panas. Jadi kalau mau minum airnya yang biasa atau air hangat gitu. Fix, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman dan juga bisa menambah untuk wawasan kita bersama. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.